Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Maya. Nah, di video kali ini aku akan sharing mengenai kucing lagi, mengenai Sky. Kali ini Sky mau ketemu dengan dokter Tigri guys. Jadi ini perdana Sky akan vaksin ya. Nanti aku akan sharing ke kalian apa sih manfaat dari vaksin F3 untuk kucing kita. Kemudian juga aku akan sharing biaya dan semua info-info yang mungkin kalian perluin ya. Nah, sekarang aku lagi masih di mobil karena hujan deras banget. Jadi belum bisa turun dari mobil. Mudah-mudahan ada mah. Terus dikasihkan terus misalkan tuh kan biasa sama Defensor 3, nah diulangnya setahun lagi. Oh gitu. Nah, nanti ada di bukunya diulangnya kapan. Jadi dok, besok bulan depan itu kan kita vaksin Velosil 4 sama Defensor. Itu totalnya berapa? 3,5? 3,5, 260 ditambah imun biasanya 90 ya. 350. 350 ya. Oke. Yang ini siapa namanya? Sky. Sky. Berarti lahirnya itu 20 Juli ya? Julia. Agustus, September, Oktober, November. Enggak dong. Agustus mulai di rumah. Agustus enggak. Pokoknya mulai di rumah itu Oktober. Dia udah sebul. Oktober ya? Oktober. Lahirnya Agustus, tanggal 20 Agustus. Sorry dok. 20 Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kan 3 bulan setengah ya? Ya, 3 bulan setengah. Sebulan lagi udah seminggu lagi 4 bulan. Oke, 3 bulan 3 bulan. Pemiliknya dengan Maya. Maya. Panumbangan ya deh? Panumbangan dokter. Nah, oke guys. Kalau untuk video yang tadi sudah aku tampilkan sebelumnya, aku rasa kalian belum dapat informasi yang memang pengen banget kalian butuhin ya teman-teman ya. Karena memang di video yang sebelumnya tadi aku hanya sharing sedikit aja ketika aku lagi ketemu dengan dokter hewannya. Di situ aku nggak bisa nge-record semuanya karena memang aku nggak enak mau ambil video itu, dikarenakan memang aku belum izin sebelumnya dengan dokter. Jadi itu pun aku ambilnya diem-diem. Cuma ketika dokter ngeliat juga aku rasa it's fine ya. Jadi aku juga nggak bisa ambil video banyak-banyak. Makanya aku putuskan untuk aku lanjutin di penjelasan kali ini teman-teman. Nah, di konten video aku kali ini, aku akan sharing ke kalian mengenai kucing aku, Siska, yang aku beri tindakan vaksin gitu ya, untuk menjaga kesehatan dia dan sebagai antibodi dia untuk melawan virus-virus yang kemungkinan bisa menyerang kapan aja gitu teman-teman. Apalagi sekarang ini kan lagi musim banget penyakit ya, jadi kita sebagai cat lover yang punya peliharaan kucing di rumah pastinya was-was kalau seandainya kucing kita bisa ketularan penyakit itu gitu. Nah, di video kali ini aku mau sharing semuanya teman-teman, dari mengenai biaya, kemudian detail informasinya yang aku dapatkan langsung dari dokternya ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu kalian yang penasaran atau ingin tahu apa sih vaksin F3 dan F4, berapa biayanya, apa manfaatnya, gimana cara kerjanya gitu ya teman-teman. Tapi aku nggak akan jelasin secara rinci banget karena aku juga dapat informasinya hanya sebatas ini, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian. Oke. Kemarin waktu tanggal tempo lalu ya, aku vaksin kucing aku Sky, usianya itu 3,3 bulan teman-teman. Nah, yang aku tahu dari berbagai informasi bahwa kucing kita itu memang wajib divaksin F3 dan F4 atau biasa disebutnya Velocel 3 dan Velocel 4 gitu. Jadi kemarin aku putuskan datang ke dokter hewan di Tasikmalaya ya teman-teman. Nah, di sana aku langsung ketemu dengan dokternya, kemudian langsung oh my god Kai, sorry, langsung tindakan vaksin gitu teman-teman. Ini aku jelasin sedikit ya. Kenapa sih kucing kita butuh vaksin F3 dan F4 atau Velocel 3 dan Velocel 4? Iya teman-teman, seperti yang tadi aku jelasin ya. Jadi vaksin F3 dan F4 itu fungsinya adalah membantu kucing kita, membantu daya tahan tubuh kucing kita agar terhindar dari serangan virus.
Nah, dari record kemarin yang aku lakukan ke Sky, vaksinnya kemarin bukan Velocel 3 teman-teman, tapi langsung ke Velocel 4 gitu. Kan memang urutannya itu Velocel 3, kemudian Velocel 4, tapi tergantung dokter hewan biasanya bisa memutuskan apakah dia akan pakai Velocel 3 atau langsung ke Velocel 4 gitu ya teman-teman. Dan kebetulan kemarin si Sky langsung ke Velocel 4 plus dengan injek imun tubuh dia teman-teman gitu. Nah, vaksin F3 ataupun F4 itu sangat penting sekali buat kucing kita teman-teman. Di musim sekarang ini kan banyak banget penyakit ya, banyak banget kasus kayak penyakit panleu gitu kan. Nah, di sini di vaksin ini tuh dia sudah dikasih checklist ya, jadi bisa menghalau virus rhinotracitis, kemudian virus kalisi yang menyerang biasanya mulutnya bau gitu kucing kita. Kemudian virus panleukopenia nih yang bahaya banget, yang tiba-tiba kucing kita sehat, tahu-tahu langsung plek aja gitu ya teman-teman. Kemudian virus chlamydia. Nah, virus chlamydia ini virus yang menyerang di bola matanya ya teman-teman. Nah, kemarin ketika aku vaksin si Sky, dokter tanya usianya berapa. 3,3 bulan tuh memang usia ideal untuk kucing kita melakukan vaksin. Tapi yang harus teman-teman tahu, yang aku dapat informasi dari dokter ya, bahwa kalaupun teman-teman mau melakukan vaksin untuk kucing teman-teman di bawah usia 3 bulan itu boleh aja teman-teman. Asalkan kucing kalian dalam keadaan yang tidak kurus ya teman-teman. Maksudnya bobotnya itu sudah cukup gitu. Kalau saran aku sih mungkin di atas 1,5 atau 1,6an ya. Itu batas bottomnya ya teman-teman ya. Kalau untuk usia di bawah 3 bulan dengan bobot 1,5 kan termasuknya agak gemuk lah ya, sedang ya, nggak kurus banget. Karena yang harus kalian perhatikan ketika kalian memutuskan untuk memvaksin kucing kalian adalah kucing kalian itu tidak boleh dalam keadaan sakit atau tidak boleh dalam keadaan yang tidak fit ya teman-teman. Kemudian jangan dalam keadaan mencret, jangan dalam keadaan yang suhu tubuhnya lagi nggak stabil gitu teman-teman. Karena ketika disuntikan vaksin ini, jadi vaksin ini kan masuk ke dalam tubuh si kucing kita. Nah, itu ada reaksi-reaksinya teman-teman yang bikin dia jadi lemes gitu kan. Tapi jangan khawatir, itu nggak berbahaya. Makanya dokter saranin ketika kita mau vaksin kucing kita pastikan dalam keadaan sehat dan makannya dalam keadaan baik gitu ya. Nah, setelah itu Sky langsung diberikan tindakan vaksin. Vaksin kemarin tuh vaksin Velocel 4 plus dengan injek imun tubuh dia. Nah, ketika selesai divaksin sih alhamdulillahnya Sky baik-baik aja ya. Dia nggak menunjukkan tanda-tanda dia lemes atau gimana. Cuma yang harus kalian perhatikan juga ketika kalian sudah selesai memvaksin kucing kalian nggak boleh aktif ya teman-teman. Kalian stop dulu untuk ajak main dia. Jadi jangan sampai dia mengeluarkan energi ekstra karena takutnya nanti badan dia jadi drop gitu. Nah, kalau kalian nanti vaksin, kalian akan dapat buku seperti inilah kira-kira ya, Pet Health Passport. Nah, buku ini tuh berisi record apa aja sih yang sudah diberikan ke peliharaan kita. Jadi kayak kemarin itu aku dapat cap seperti ini. Nanti aku akan fotoin deh ya untuk lebih jelasnya. Nih, ini Velocel 4 ya teman-teman ya. Kalau misalnya Velocel 3 mungkin di sini nanti di stempelnya Velocel 3 gitu. Nah, ini penting banget. Ini adalah sebagai lisensi bisa dibilang bahwa kucing kita memang sudah vaksin ya teman-teman. Nah, ada juga nih asumsi orang. Misalnya Sky, kemarin Sky divaksin tanggal 13 Desember 2020 gitu. Kita berpikirnya pasti oke, udah aman gitu kan. Mungkin di tanggal 14 sampai ke seterusnya dia sudah aman karena sudah divaksin. Ternyata enggak kayak gitu teman-teman. Setelah divaksin tanggal 13 Desember, itu si vaksin yang masuk ke dalam tubuhnya Sky itu akan kuat membutuhkan waktu 1 bulan kemudian. Jadi sampai tanggal 13 Januari 2021 itu vaksin baru kuat di badannya si Sky ya. Jadi kalau misalnya tanggal 13 Desember aku vaksin, kemudian di hari-hari berikutnya besar kemungkinan Sky masih bisa terserang virus gitu, walaupun dia sudah vaksin. Kenapa?
Ya karena si vaksin itu belum paten istilahnya teman-teman. Waktu 1 bulannya belum cukup gitu. Tapi kalau sudah di tanggal 13 Januari itu sudah cukup vaksin itu berkembang, maksudnya sudah paten di dalamnya Sky dengan baik gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Makanya kalau kita setelah vaksin biasanya dokter akan saranin tetap harus waspada, kucing kita jangan sampai terkontaminasi dengan istilahnya yang di luaran gitu ya. Takutnya dia masuk dan kita protes padahal udah vaksin kok masih kena. Ya itu karena edukasinya bisa di sini aku bilang dia belum paten gitu selama 1 bulan itu, karena butuh waktu 1 bulan. Setelah itu teman-teman, setelah kalian vaksin yang pertama, memang seharusnya kita itu melakukan 2 kali vaksin. Jadi F3, F4, bisa juga F4, F4, tergantung dengan saran dari dokter ya. Nah kemarin aku disarankan 1 bulan, ring waktunya untuk vaksin yang kedua gitu. Nah itu kemarin aku disarankan untuk vaksin F4 lagi plus dengan Defensor. Vaksin Defensor itu vaksin rabies teman-teman gitu. Kenapa harus dengan jarak yang hanya 1 bulan kita harus vaksin lagi? Ternyata ada satu lagi pengetahuan ya, edukasi yang bisa aku sharing ke kalian. Jadi untuk vaksin yang pertama, istilahnya gini, ini daya tahan tubuh kucing ya. Ini kucing ya, daya tahan tubuh kucing. Nah, untuk vaksin yang pertama, posisi dia masih di bawah teman-teman. Walaupun dia sudah divaksin, posisinya masih di bawah gitu. Antibodinya masih di bawah. Tapi ketika kita melakukan vaksin yang kedua, antibodinya sudah naik ke atas teman-teman. Nah, penyakit yang ada di bawah ini sudah tidak bisa lagi gitu istilahnya menjangkau, karena vaksinnya sudah komplit gitu, sudah komplit vaksin F2. Makanya kalau kita vaksin F1 aja itu bisa dibilang sedikit percuma ya teman-teman ya, karena memang harus ada vaksin yang kedua untuk melengkapi. Seperti itu ya. Nah, kemudian aku akan sharing mengenai biaya kemarin yang aku keluarkan untuk vaksin Velocel 4 dan juga injek imunnya si Sky. Kemarin itu di sini ada sih ya. Nah, untuk injek imunnya itu 90.000, tapi kalau untuk vaksinnya, vaksin Velocel 4 itu 210.000 teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian ke dokter hewan dan mau vaksin Velocel 4 itu harganya kisaran 210.000, tapi di luar dengan biaya injeksi yang lain ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau berencana untuk vaksin kucing kalian, ya kemungkinan kalian harus sediain budget minimal 250.000 minimal, itu hanya untuk vaksinnya aja gitu ya. Kemarin aku habis 300.000. Semoga itu bisa jadi gambaran untuk kalian ya. Nah, untuk vaksin yang kedua itu sama 210 juga, tinggal ada tambahan biaya untuk injek imun lagi sama vaksin Defensor gitu. Biasanya sih setiap daerah atau setiap dokter hewan itu beda-beda ya harganya. Cuma aku kasih ini aja, gambaran biaya. Nggak jauh dari itu sih teman-teman. Aku rasa sih nggak akan lebih dari 400.000 ya gitu. Nah, yang aku tahu memang kucing kita itu wajib ya dikasih vaksin F3 dan F4. Itu juga demi kesehatan kucing kita. Dan memang baiknya kucing itu selalu berkala untuk dibawa ke dokter hewan minimal ya setahun 2 kali untuk check up keseluruhan gitu ya, keseluruhan kondisi kucing kita gitu. Mudah-mudahan kucing kita selalu sehat ya. Menurut aku itu aja yang bisa aku sharing mengenai vaksin F4 yang aku jalanin dengan si Sky gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran informasi untuk kalian. Kalau seandainya kalian butuh informasi atau ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat aku di kolom komentar ya teman-teman. Oke, segitu aja yang bisa aku sharing ke kalian. Salam cat lover. Dadah.